Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Dejan di Kipot Kili Suci Podcast Sehat dan Bahagia bersama RSUD Kili Suci. Let's go. Baik, pada pagi hari yang cerah ini di Kipot akan membahas tentang sesuatu yang tak kasat mata. Wah, apa ya itu? Mungkin yang sekarang juga lagi viral ya, tentang sesuatu yang tak kasat mata. Tapi di sini tentu saja ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan di RSUD Kili Suci, yaitu kita akan membahas tentang ahli yang bisa membaca hal-hal yang tak kasat mata. Kemudian mengapa harus dilakukan untuk membaca hal-hal yang tak kasat mata itu dan apa bisa membacanya? Kemudian kenapa harus butuh ahli dalam membaca ini? Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di Kipot pada pagi hari ini. Yang pertama ini adalah, beliau ini adalah koordinator dari Ruang Radiologi RSUD Kili Suci, Kota Kediri. Beliau ini adalah Bu Darwanti Setiorini, ahli mada radiologi. Betul ya Bu ya? Baik, selamat datang Bu Rini, panggilannya Bu Rini ya. Selamat datang Bu Rini di Kipot. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah sehat dan bahagia. Baik, sebelumnya monggo Bu Rini untuk perkenalkan diri dulu kepada pecinta Kipot yang ada di Kota Kediri. Perkenalkan, nama saya Darwanti Setiorini. Saya biasa dipanggil dengan Bu Rini. Saya adalah koordinator di radiologi RSUD Kili Suci, Kota Kediri. Baik, beliau ini adalah koordinator ruang radiologi di RSUD Kili Suci. Kemudian ada narasumber yang kedua, beliau ini sebagai radiografer ya Mas ya, radiografer di RSUD Kili Suci. Beliau ini namanya adalah Pak Ali Mustafa, SDR Kes radiologinya ya. Ini panggilannya apa ini? Biar kita panggilnya. Panggil Ali saja. Tapi kebiasaan orang manggilnya Mas Al. Mas Al, di sini kita juga punya Mas Al ya. Monggo Mas Al memperkenalkan diri dulu kepada pecinta Kipot. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ali Mustafa, bisa dipanggil Ali. Saya sebagai radiografer dan petugas proteksi radiasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kili Suci, Kota Kediri. Sudah aja. Mas Al ya, kita punya Mas Al loh di RSUD Kili Suci. Jangan lupa, beliau ini adalah radiografer di radiologi RSUD Kili Suci. Baik, pecinta Kipot, seperti yang kita ketahui sekarang bahwa sedang marak-maraknya menggunakan sosial media, terutama untuk mengupload foto, mengupload video. Nah, pada pagi hari ini juga kita akan membicarakan tentang foto-foto ini, tapi bukan foto-foto yang untuk diupload di Instagram, di Facebook, tapi kalau di radiologi ini pasti lain ceritanya. Karena apa? Karena petugas radiologi inilah yang mengarahkan gaya kita ya, harus terlentang, harus berdiri atau apa, dan juga kita nggak bisa ya Bu ya gaya-gaya seperti yang ada di Instagram atau Facebook. Karena apa? Karena foto ini kita difokuskan untuk yang tadi, hal-hal yang tak kasat mata tadi. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya? Kemudian kok apa sih yang digunakan untuk foto itu? Ada efek sampingnya enggak? Nah, itu yang nanti akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Baik, langsung saja nih, sebenarnya radiologi itu apa sih? Yang pertama menjawab siapa dulu? Bu Rini atau Mas Al? Bu Rini dulu, monggo. Dijelaskan dulu Bu, sebenarnya radiologi itu apa sih? Radiologi itu merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang digunakan untuk mengetahui atau mendiagnosa penyakit dalam tubuh manusia dengan menggunakan teknologi pencitraan baik gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik. Berarti merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran untuk mengetahui atau mendiagnosis penyakit dalam tubuh yang jadi fungsinya juga untuk menegakkan diagnosa. Jadi radiologi ini adalah salah satu penunjang ya Bu, penunjang untuk membantu dokter dalam menegakkan diagnosa. Karena kan
penyakit itu kan mungkin kalau luka di luar kelihatan lukanya, tapi kalau di dalam misalnya sakit perut, sesek, nah itu kan apanya yang sakit. Nah itu untuk menegakkan diagnosa, membantu menegakkan diagnosa dilakukanlah foto ya Bu ya, yang ada di radiologi. Nah kemudian alat-alat kedokteran apa saja yang menggunakan teknologi pencitraan radiologi? Ini siapa? Oh Mas Ali yang mau jawab. Monggo. Baik teman-teman, untuk alat-alat radiologi sebenarnya teman-teman harus tahu bahwa di dunia radiologi dibagi menjadi dua, yaitu radioterapi sama radiodiagnostik. Yang ada di Kili Suci adalah radiodiagnostik. Ada beberapa alat yang ada di radiodiagnostik seperti X-ray atau biasanya masyarakat menyebutnya ronsen karena ditemukan oleh Bapak Ronsen dulu. Ada yang namanya CT scan, ada yang namanya fluoroskopi, ada yang namanya MRI, ada yang namanya USG, seperti itu. Berarti banyak ya macamnya ya. Banyak. Kemudian tadi kan ada X-ray, sinar ronsen. Nah, itu kalau dilihat dari perizinannya, kenapa radiologi itu perizinannya apa benar? Itu dari Balai Nuklir. Kalau memang benar dari Balai Nuklir, kenapa? Apakah menggunakan teknologi nuklir atau bagaimana? Balai Nuklir atau biasa disebut dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, itu yang resmi dari pemerintah, itu mempunyai fungsi yaitu adalah pembuat undang-undang tentang tenaga nuklir, membuat peraturan perizinan, dan membuat inspeksi. Jadi setiap kegiatan yang bersinggungan dengan radiasi atau tenaga nuklir harus melalui perizinan di Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Berarti itu memang istilahnya kayak memang memakai dari tenaga nuklir, tapi untuk digunakan untuk diagnostik tadi ya, untuk mengetahui sekaligus juga untuk mendiagnosa, untuk menegakkan diagnosa oleh dokter. Nah, kemudian tadi kan sudah disebutkan banyak sekali ya. Apa sih yang membedakan antara foto ronsen, USG, dan CT scan? Kan itu sering ya, kita sering mendengar ya kata-kata, oh saya kemarin habis foto ronsen, terus oh saya nggak difoto, tapi sama dokternya kok disuruh USG. Nah itu bedanya apa? Foto ronsen, USG, sama CT scan. Untuk ronsen sendiri, dia mempunyai efek radiasi yang sangat minimal. Akan tetapi hasilnya hanya 2 dimensi seperti kita melihat foto biasa seperti itu. Akan tetapi ketika CT scan, walaupun hasil radiasinya lebih banyak, dia akan mendapatkan hasil yang lebih detail. Contohnya adalah pendarahan, adanya stroke, seperti itu akan lebih jelas jika menggunakan CT scan. Sedangkan USG sendiri ini adalah ilmu kedokteran yang tidak menggunakan sinar X. Perlu diketahui bahwa USG ini aman karena tidak menggunakan sinar X, seperti itu. Tapi USG sendiri ada beberapa tindakan khusus yang ada persiapan seperti itu, dan USG bisa melihat organ-organ dalam menggunakan teknologi yaitu ultrasonografi. Jadi sebenarnya semuanya itu untuk melihat organ-organ dalam ya, cuma ada yang pakai sinar X itu tadi hasilnya 2 dimensi, kemudian kalau mau yang lebih detail lagi bisa ke CT scan, juga bisa ke USG. Jadi tergantung dari kebutuhannya, dia mau melihat apa, dan tentunya juga tergantung dari keluhan pasien ya. Nanti yang menentukan juga foto ini harus foto ronsen atau USG atau CT scan juga pasti adalah dokter, gitu ya. Jadi petugas radiologi ini sudah menyiapkan apa saja yang diperlukan sesuai dengan advisnya dokter, karena seperti tadi kembali lagi ke awal bahwa tujuannya adalah untuk membantu menegakkan diagnosis. Oke. Kemudian nih kita yang bahas pertama dulu adalah foto ronsen. Untuk foto ronsen itu untuk melihat apa saja? Untuk melihat bagian dalam tubuh yang tidak kasat mata. Iya, pasti. Karena kita di sini kan bahas yang tidak kasat mata ini tadi. Misalnya bisa untuk diagnosa tumor itu dengan pemeriksaan CT scan ya. CT scan. Kalau untuk pemeriksaan sinar X, itu kita bisa melihat untuk kelainan paru,
kelainan paru, untuk melihat apakah ada pembesaran jantung, pembesaran jantung, jadi yang organ yang besar gitu ya. untuk ini juga apakah ada fraktur, Patah tulang itu yang paling sering, karena apa kan biasanya di masyarakat, aduh aku kecelakaan, ronsen aja, siapa tahu nanti ada yang patah tulang atau retak tulangnya. Nah itu berarti kalau gitu foto ronsen itu lebih mengarah ke organ-organ yang besar ya. Jadi maksudnya untuk yang lebih besar, yang kelihatan lebih besar. Tapi kalau yang menjurus ke yang bagian dalamnya lebih bisa menggunakan pemeriksaan CT atau MRI. Jadi untuk yang lebih mendetail lagi, yang lebih kecil lagi, itu bisa menggunakan CT scan atau MRI. Kemudian nih banyak sekali yang ditanyakan, apakah benar kalau kita foto ronsen akan ada efek sampingnya? Karena kan itu kan tadi sudah dibilang Mas Al juga, itu kan ada radiasinya pasti, karena juga menggunakan teknologi yang tadi sempat disinggung juga, teknologi nuklir, bahwa setelah foto ronsen itu akan ada misalnya penurunan metabolisme, terus ngefek pada organ-organ yang sembuh, misalkan nih patah tulang di sini, kita foto di sini. Nah, apakah ada efek samping di organ-organ sekitarnya? Kemudian bahkan ada yang bilang, wah kalau sering di ronsen nanti cepet loh pengeroposan tulangnya. Nah, menghadapi opini atau yang sudah beredar di masyarakat seperti itu, bagaimana menurut Bu Rini? Ya. Untuk pemeriksaan sinar X itu untuk efek sampingnya, jika pemeriksaan ini dilakukan untuk tujuan diagnosa dan hanya dilakukan sesekali dan dengan menggunakan dosis radiasi yang aman bagi pasien, itu tidak menimbulkan efek samping. Tidak menimbulkan efek samping ya. Radiasi yang kita gunakan itu masih dalam dosis aman. Berarti aman ya, tidak ada efek samping. Karena apa? Karena dosisnya juga ada standarnya. Nah, ada standarnya, ada patokannya sendiri. Dan dengan lapangan radiasi yang sekecil mungkin. Dengan jangkauan radiasinya itu sesuai dengan objek yang difoto gitu. Jadi sesuai dengan objeknya. Jadi radiasinya nggak kemana-mana. Jadi nggak mungkin ya mempengaruhi untuk organ-organ sekitarnya. Misalkan kita foto dada, foto terapi, area dada saja. Jadi apa namanya? Dengan ada kolimator, kita menghasilkan kolimator itu. Jadi minimalisir paparan radiasi. Jadi sekali lagi bahwa kalau foto ronsen itu aman karena itu tadi radiasinya sudah tidak luas, hanya pada fokus objeknya, dan juga dengan seperti dosisnya itu juga aman, masih bisa diterima oleh tubuh seperti itu. Radiasi itu digunakan secara terus menerus seperti penggunaan radioterapi, itu kan panjang ya Mbak, itu bisa menimbulkan efek juga. Ada yang bisa menimbulkan kalau terus menerus. Iya, untuk radioterapi. Kalau radioterapi menggunakan sinar X itu kan dosisnya juga tinggi. Ya, terus secara terus menerus, jadinya bisa menimbulkan kerontokan pada rambut. Berarti yang radioterapi itu lebih contohnya ke seperti kemoterapi itu ya. Radioterapi. Radioterapi. Yang radioterapi. Jadi selain untuk menegakkan diagnosa juga bisa untuk radioterapi. Jadi itu dosisnya sudah ada standarnya ya. Jadi tidak sama. Jadi tergantung pemeriksaan diagnostik apa yang diinginkan. Nah, kalau gitu apakah berbahaya jika terkena sinar radiasi, sinar X-ray di radiologi? Terutama ini kan petugas radiologi kan tiap hari kan berkutatnya dengan itu. Nah, apakah berbahaya atau ada kayak prosedur khusus agar menghindari sinar radiasinya itu? Untuk petugas itu radiografer itu berada di belakang CD di RPG. Itu di situ nanti kita itu sudah terproteksi radiasi, kan radiologi itu dindingnya dilapisi dengan paper.
No, berarti ada itu ya. Nggih. Berarti radiasinya memang difokuskan itu, selain itu juga ada ruangannya khusus. Nah, ruangannya khusus agar radiasinya juga tidak kemana-mana. Jadi cukup fokus di apa yang mau dilihat, apa yang mau dituju, itu aja. Untuk pasien seharusnya tidak berbahaya itu kalau hanya digunakan sekali saja. Gunakan sesekali saja. Karena tadi dosisnya juga sudah standar. Nah, aman bagi pasien. Kalau aman bagi pasien, kemudian ini yang paling banyak ditanyakan. Bagaimana kalau pada ibu hamil, kemudian pada anak atau bahkan bayi? Karena kan tidak menutup kemungkinan kalau ibu hamil harus difoto ronsen. Kemudian kalau bayi, bahkan bayi pun ada yang harus difoto karena ada ya mungkin ada beberapa kelainan atau kondisi-kondisi tertentu yang harus difoto pada bayi. Nah, itu bagaimana untuk ibu hamil dan bayi itu? Untuk ibu hamil, untuk pemeriksaan radiologi itu harus dalam keadaan darurat. Maksudnya itu harus benar-benar butuh gitu ya, benar-benar harus gitu. Nah, harus dengan ronsen dari dokter. Dan tidak berbahaya karena ya itu tadi Mbak, kita menggunakan dosis radiasi yang aman untuk pasien, terus memperkecil area radiasi, dan yang paling penting petugas radiologi itu wajib memberikan perlindungan untuk janin dengan menutup apron daerah janin dan janinnya agar tidak terpapar radiasi. Oh, berarti sudah ada ya untuk proteksinya. Jadi kalau misalkan ibu hamil yang harus difoto terpaksa di ronsen, ada proteksinya agar janinnya tidak terpapar. Kemudian kalau pada bayi, nah pada bayi itu kan foto, itu kan biasanya pasti harus ada yang megangi atau apalah. Itu yang megangi itu juga ada proteksinya atau enggak? Iya, ada ya? Ada, harus memakai proteksi radiasi untuk pendamping pasien. Oh, harus ada proteksi radiasi. Nah, itu setiap di radiologi ada ya? Berarti sudah disediakan ya? Karena kan yang tahu proteksinya ini nanti sinar radiasinya ini sampai nembus atau enggak, itu kan dari radiologi. Berarti benar-benar aman ya untuk tindakan foto ronsen ini, baik untuk ibu hamil atau bahkan pada bayi, karena sudah ada proteksi atau alat pelindungnya agar radiasinya tidak kemana-mana atau aman bagi keluarga pasien juga, dan juga di ruangan khusus, jadi aman juga untuk petugas radiologi. Nah, itu tentang foto ronsen. Baik, kita selanjutnya membahas untuk yang USG. Nah, berkaitan juga dengan ibu hamil tadi, karena ibu hamil kan seringnya juga di USG. Kemudian di masyarakat itu juga terkenalnya image-nya kalau USG itu hanya untuk yang ibu hamil. Nah, USG itu hanya untuk meriksa perut kan, itu aja. Sebenarnya nih tolong dijelaskan nih Mas Al ya, untuk USG sebenarnya USG itu bisa digunakan untuk memeriksa apa saja? Sejauh yang saya tahu bahwa USG bisa digunakan untuk memeriksa hampir seluruh anggota tubuh. Contohnya adalah muskuloskeletal, ada yang di bagian tiroid, abdomen pun itu nggak hanya untuk kandungan, bisa melihat empedu, batu ginjal seperti itu. Oh, jadi bisa digunakan mulai dari kepala, dada, perut bisa ya. Untuk muskuloskeletal berarti untuk otot ya, bisa juga. Jadi USG itu tidak hanya untuk ibu hamil aja, ternyata bisa juga untuk melihat penyakit atau mendiagnosa suatu penyakit yang lain. Jadi misalkan tadi sudah disebutkan ada batu ginjal bisa, adanya tumor juga bisa. Kemudian untuk biasanya kalau yang kepala itu biasanya pada pasien apa? Pasien bayi biasanya atau pasien bayi? Semua pasien hidrosefalus. Untuk pasien-pasien bayi yang hidrosefalus itu ya. Kemudian ada juga yang penyumbatan gitu ya untuk pasien bayi kan hidrosefalus. Itu kalau pasien bayi yang hidrosefalus itu harus USG atau bisa dengan CT scan?
Kembali lagi nanti Iya, agak melenceng. kembali lagi nanti dari dokter pengirimnya nanti pasti dipilah-pilah. Ini seharusnya seperti menggunakan USG, CT scan, apa X-ray biasa. Oh. Nanti dilihat efek manfaatnya yang lebih maksimal yang mana seperti itu. Jadi bisa dua-duanya ya, tergantung nanti permintaan dokter. Jadi di sini inilah bedanya kalau kalau di radiologi itu yang minta dokternya fotonya apa, jenis fotonya apa. Beda kalau di studio foto yang minta kita sendiri mau foto pose apa, kemudian mau apa, pakai baju apa, foto bagian mana yang difoto. Nah, itu bedanya di situ ya. Karena kembali lagi kalau di radiologi itu yang difoto yang kita lihat adalah yang tak kasat mata tadi. Kemudian ini untuk foto ataupun USG biasanya pada pasien yang kontrol atau pasien lama. Nah, itu harus menyertakan, biasanya kan ada tulisannya juga kan. Nanti kalau mau foto atau USG lagi harus dibawa yang lama. Nah, itu kenapa? Apakah memang wajib itu? Atau menurut saya wajib sih itu, karena sebagai pembanding. Contoh yang kasus beberapa tahun yang lalu yang paling sering adalah COVID, itu penggunaan foto ronsen torak itu sangat berpengaruh untuk melihat kondisi paru-paru. Karena sebagai pembanding, katakanlah hari ini foto toraknya normal, ternyata setelah terpapar COVID selama 5 hari atau 1 minggu ternyata makin memburuk seperti itu. Atau sebaliknya, setelah memburuk terus setelah 1 minggu membaik. Nah, itu membaik. Oh, itu ya. Jadi memang harus dibawa ya, karena sebagai pembanding ada perkembangan enggak. Nah, perkembangannya itu bisa perkembangan yang lebih baik ataupun memburuk. Jadi memang harus dibawa. Kemudian nih, nah ini tadi kita sudah membahas tentang apa itu ronsen, apa itu USG. Nah, kemudian kira-kira ada nggak persiapan khusus yang harus dilakukan pasien atau orang ketika mau foto ronsen ataupun USG? Untuk USG saya Bu yang jawab, nanti ronsen jenengan aja. Tidak apa-apa, saling melengkapi. Untuk USG sendiri biasanya menggunakan persiapan itu pada pemeriksaan USG abdomen. USG abdomen sendiri dibagi beberapa bagian, ada USG total, USG atas, USG bawah. Teman-teman harus tahu ini Bapak Ibu bahwa ketika USG abdomen total ada yang namanya puasa. Puasa nanti berapa lama nanti dikomunikasikan dengan petugas yang ada. Itu untuk apa? Itu agar empedu yang ada di abdomen kosong seperti itu. Dan ada lagi yang itu adalah persiapannya adalah tahan pipis. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan USG, usahakan kita kebelet pipis agar posisi buli atau kandung kemih itu penuh, nanti biar terlihat apakah hasilnya normal atau memang ada hal-hal yang memang harus dicurigai. Kalau memang abdomen atas saja berarti adalah puasa. Kalau memang abdomen bawah berarti adalah tahan pipis seperti itu. Tergantung jenisnya. Berarti memang ada persiapannya ya. Ada. Terutama yang itu tadi tergantung juga dari yang diminta. Iya. Yang paling umum berarti puasa. Kemudian ada untuk yang tahan pipis, ada yang harus pipis harus kosong kan gitu ya. Jadi tergantung dari tapi yang paling umum adalah puasa. Nah, untuk puasanya ini berapa jamnya itu yang menentukan dari mana? Dari dokternya atau dari radiologi. Misalkan untuk Bapak Ibu yang mau melakukan pemeriksaan radiologi harus komunikasi dulu dengan petugasnya. Nah, ini karena ternyata ada persiapan khusus yang harus dilakukan sebelum USG. Nah, salah satunya yang paling utama itu adalah puasa. Nah, untuk puasanya berapa jam sebelum USG itu harus dikonsultasikan, harus diinformasikan dulu, dikomunikasikan dulu dengan dokter ataupun dengan pihak radiologi. Kemudian kalau untuk foto ronsen, persiapannya apa ini Bu Rini? Kalau untuk foto ronsen itu sebenarnya ada 2 macam Mbak. Foto ronsen tanpa kontras dengan menggunakan kontras. Kalau untuk pemeriksaan ronsen tanpa kontras itu tidak perlu persiapan khusus. Tidak perlu persiapan khusus ya, jadi tidak perlu puasa, tidak perlu pipis tadi ya. Terus kalau untuk kontras itu perlu puasa.
Oh, perlu puasa. Ada yang Persiapan sehari sebelumnya. sehari sebelumnya. Contohnya apa ini? Contohnya pemeriksaan IPB. IPB itu Indra juga negara. Jadi untuk melihat kelainan sistem saluran. Oh, kelainan sistem saluran. Ada batu, ada tumor, seperti itu. Biar Apakah kelihatan. ada penyempitan di daerah ureter, Ureter. apakah ada masalah di ginjal, hidronefrosis gitu. Tapi kalau yang ronsen biasa mesti seperti patah tulang, kemudian foto dada, foto torak itu yang pasien-pasien sesek itu tidak perlu puasa ya. Jadi bisa kapanpun, bisa sewaktu-waktu bisa. Karena persiapannya harus mau gitu ya, harus setuju dulu pemeriksaan radiologi dan juga harus mau mematuhi prosedur yang ada, hanya itu aja. Oke, itu nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, berarti nanti selain ini berarti kalau untuk foto ronsen itu tidak ada persiapan khusus seperti USG. Jadi tapi tergantung juga apa yang diperiksa. Tapi secara umum ya, kalau untuk yang patah tulang atau sesek, biasanya yang paling singkat itu patah tulang. Nah, itu tidak perlu persiapan khusus, tidak perlu puasa. Beda lagi kalau yang USG itu perlu puasa. Nah, ini nih untuk selanjutnya nih. Bagaimana dengan RSUD Gili Suci? Apakah di RSUD Gili Suci kita sudah ada instalasi radiologi? Pasti sudah ada, karena di sini sudah saya hadirkan beliau ini sebagai koordinatornya dan juga sudah ada radiografernya. Nah, kemudian pelayanan radiologi apa saja yang sudah bisa dilakukan di RSUD Gili Suci? Untuk sekarang ini yang sudah itu radiografi sinar radiografi sinar seperti pemeriksaan tanpa kontras sudah bisa. Kemudian teknologi gitu. Kemudian untuk USG bisa ya dilakukan? USG bisa. Oh iya. Jadi yang di RSUD Gili Suci sudah bisa foto ronsen dan juga USG. Kemudian nih kalau kita sudah bisa melayaninya, pastikan ada alurnya. Bagaimana sih alurnya kalau kita mau melakukan pemeriksaan radiologi di RSUD Gili Suci? Yang pertama, pasien datang ke radiologi Suci membawa surat pendaftaran, surat permintaan radiologi dari dokter pengirimnya. Kemudian melakukan pendaftaran di radiologi. Terus nanti petugas radiologi akan memanggil pasien untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian nanti setelah dilakukan pemeriksaan, petugas radiologi itu akan mencetak hasil foto. Kemudian dimasukkan ke dokter radiologi untuk diberikan expertise atau pembacaannya. Setelah itu, setelah selesai dibaca, petugas radiologi itu mengarahkan pasien untuk kembali ke dokter pengirimnya sambil membawa hasilnya tadi beserta bacaannya. Kemudian kalau pasien itu kontrol berarti harus membawa foto yang lama. Itu kalau kita mau foto itu kalau mau USG sama alurnya sama. Jadi itu tadi adalah alurnya untuk mau foto ataupun mau USG. Jadi ada beberapa hal di situ yang perlu dicermati, yaitu harus bawa surat dari permintaan pemeriksaan dari dokter pengirim, kemudian nanti kalau USG harus ada persiapan yang tadi yang sudah dikomunikasikan sebelumnya, dan juga kalau pasien kontrol berarti harus membawa foto yang lama. Kemudian untuk prosedurnya, kalau mau difoto itu bagaimana? Apakah nanti, wah saya difoto ini saya duduk aja atau saya berdiri atau nah itu bagaimana prosedurnya? Untuk prosedur foto nanti sesuai tindakan foto yang dilakukan. Contohnya adalah foto torak, dokternya meminta untuk berdiri atau tiduran, nanti kita komunikasikan lagi. Terus ada beberapa prosedur yang harus diikuti oleh pasien. Contohnya adalah tarik nafas, ditahan, seperti itu. Sama halnya dengan yang ngasih aba-aba petugas.
petugasnya. Dan harus diikuti. Harus diikuti ya. Jadi harus mengikuti apa-apa dari petugas. Jadi hampir samalah kayak foto di studio kan ada apa-apa. Ayo senyum atau nah ini arahannya tarik nafas ya, seperti itu atau misalkan miring kiri, miring kanan. Nah, itu ya. Apa namanya? Kalau misalnya pemeriksaan foto dada gitu, jadi semua aksesoris logam itu harus dibuka. Nah, itu juga yang penting. Kita akan menggunakan artefak gambaran, mengganggu gambaran foto langsung. Logam itu. Nah, Jika fotonya di bagian dada, berarti logam yang ada di telinga dan di tangan tidak apa-apa dipakai. oh, enggak apa-apa. Jadi Yang harus dilepas dekat yang dengan yang diperiksa. itu. Mengganggu gambaran foto. Oh, akan mengganggu gambaran foto. Nah, ini saya jadi teringat satu ini mungkin di luar ya. Kan akhir-akhir ini di sosial media nih kan sudah banyak yang bahas, banyak yang viral. Katanya kalau ada yang susuk, nah itu bisa terlihat di radiologi, itu benar atau enggak nih? Oh betul ya. Ini saya tanya karena saya kan lihat itu banyak informasi-informasi. Nah itu ternyata betul ya. Betul. Oh, Sangat bisa terlihat. sangat jelas terlihat. Oh sangat jelas ya justru. Oh berarti Kecantikan itu ya. iya kan banyak sekali susuk apa aja itu. Oh berarti bisa ya Bisa, kalau bisa. kebetulan pas areanya itu yang difoto, oh ternyata bisa. Kan logam. Oh iya, itu kan logam. Wah, ini di luar konteks ya mungkin karena kan saya juga penasaran. Nah, mumpung ada ahlinya di sini, makanya kan saya tanya aja sekalian seperti itu. Kemudian ada lagi nih, saya pertanyaan. Kebetulan saya kan juga pelayanan dulu kan pernah. Nah, kadang untuk pasien-pasien dengan kondisi keluhan sakit perut. Nah, kadang-kadang kan ada yang disuruh foto ronsen. Nah, itu kadang kan tadi sudah disuruh puasa dulu karena kan mungkin hubungannya dengan pencernaan ya. Nah, itu ada yang nanti disuruh miring kiri, miring kanan, ada yang terlentang, ada yang nanti posisinya apa. Nah, itu tujuannya apa itu? Kalau untuk foto ronsen itu. Kalau saya, sepengetahuan saya ya, itu kalau nggak salah tentang foto kalau nggak BOF atau LLD itu ya, bener ya? Iya betul ya. Salah. Nah itu kan pasti ada yang itu miring dulu berapa menit, terus baru terlentang atau apa. Nah itu tujuannya apa untuk kok disuruh miring? Kadang kan pasien ada nanya, oh kok disuruh miring kok swimen? Nah kadang kan seperti itu. Kalau misalnya foto BFLD, satu paket. Oh satu paket. Untuk LLD itu tujuannya untuk melihat cairan bebas dalam berat. Oh untuk cairan bebas dan mungkin juga untuk melihat udaranya mungkin ya. Udara bebas. Nah untuk miring atau terlentang itu mungkin posisinya biar kelihatan semua mungkin ya, jadi seperti itu. Kenapa ya. kok miringnya ke kiri? Karena memang dari struktur anatomi yang sebelah kanan ini lebih longgar. Oh. Jadi ketika ada udara bebas di dalamnya pasti naik ke atas. Ketika miring ke kanan karena kanan ini ada banyak organ, jadi nggak kelihatan. Akhirnya kayak Iya. tertekan gitu ya, Iya. kan karena ini yang lebih berat. Kalau kiri kan ada yang bebas yang jadi seperti. Nah akhirnya terjawab juga dan juga salah satu informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada pesan-pesan dari Bu Rini ataupun Mas Al untuk pecinta kipot yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya mengenai pelayanan radiologi. Radiasi itu tidak perlu ditakuti, tapi untuk membantu dokter dalam menegakkan jadwal. Ya, mungkin ada tambahan dari Mas Radiologi Al? menyenangkan. Oh, radiologi itu menyenangkan karena kita bisa melihat foto yang tak kasat mata. Seperti itu ya. Punyanya sendiri lagi yang tidak kelihatan. Baik, itu tadi podcast kita pada hari ini. Tidak terasa ya waktunya, kita sudah di penghujung acara Kipot. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada Bu Rini, kepada Mas Al sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya di radiologi, dan jangan kapok-kapok lagi jika suatu saat nanti
kita hadirkan lagi di Kipot untuk membagikan informasi tentang kesehatan, informasi ataupun edukasi kepada pecinta Kipot yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya. Saya tegaskan di pembahasan kita pada pagi hari ini bahwa radiasi itu tidak perlu ditakuti, bahwa radiasi itu bisa digunakan untuk membantu menegakkan diagnosa dokter agar kita segera tahu tentang penyakit yang dideritanya. Mungkin itu saja dari saya. Baik, mari kita tutup. Semoga pada pagi hari ini membawa manfaat bagi kita semua dan sampai jumpa lagi di lain waktu. RSUD Kili Suci, sehat, bahagia.